Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Heru Dirjo Joko Susanto, calon guru penggerak angkatan 9, guru Penjas Orkes SD Negeri 84 Kota Lubuk Linggau akan mempersembahkan video aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan 2 kegiatan. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas, dan yang kedua, kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Kelas pimpin untuk berdoa. Cara dimulai. Baik, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran di pagi hari ini, Bapak akan adakan absen dulu ya. Alvin, Ardani, Denny. Di minggu kemarin kita belajar tentang apa? Senam irama. Senam irama. Oke. Nanti kalian akan melakukannya praktek setiap kelompok ya, sesuai setiap kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan kesepakatan kemarin, kalian sudah membuat gerakan pemanasan, inti, dan juga pendinginan. Sudah siap tugasnya? Mungkin anak-anak baru ya mendengar tentang keyakinan kelas ini. Jadi pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang pembuatan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai yang disepakati secara bersama ya, agar menumbuhkan kesadaran dalam diri anak-anak kalian, maksudnya di situ ya, untuk menaati peraturan ya. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai yang kalian buat sendiri atau peraturan yang kalian buat sendiri yang dituangkan dalam nilai-nilai ya, agar tumbuh kesadaran dalam diri kalian ya. Jadi kalau kalian sudah membuat keyakinan kelas terus kalian melanggar, kalian akan malu dalam diri kalian sendiri, dan kalian juga pasti malu sama teman-teman. Kalian menerima konsekuensi yang sudah kalian buat seperti itu. Sanggup tidak membuat keyakinan kelas? Sanggup? Oke, nanti ya Bapak akan bagikan stick note ini kepada kalian ya. Nanti kalian buat ya, misalnya keyakinan kelas saya harus disiplin, teman-teman dan saya harus disiplin, boleh seperti itu. Bertanggung jawab terhadap tugas, menaati peraturan, boleh seperti itu ya. Yang penting itu adalah nilai yang tumbuh dalam diri kalian. Seperti itu ya, ngerti ya? Paham? Paham. See the sky.
keyakinan kelasnya beralih kuliah. Kalian sepakat tidak? Sepakat. Oke. Terus Ardani Supaulia, dia membuat keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Sepakat? Oke, bertanggung jawab. Denny Satria membuat keyakinan kelasnya peduli sesama. Sepakat? Terus Enggar Setiawan membuat keyakinan kelas menghormati guru. Sepakat? Terus Irfansa keyakinan kelasnya menghargai teman. Sepakat? Sepakat. Terus Jessica di sini membuat keyakinan kelasnya bersimpati dan berempati. Sepakat? Ocha membuat keyakinan kelasnya saling tolong. Sepakat? Rafa membuat keyakinan kelas disiplin waktu. Sepakat? Safira membuat keyakinan kelas apa? Safira membuat keyakinan kelas, membuat keyakinan kelasnya mencintai sesama. Terus Sandi membuat keyakinan kelasnya mencintai teman, guru dan lingkungan. Oke, sepakat ya? Jadi keyakinan kelas ini adalah keyakinan atau nilai-nilai yang kalian sepakati bersama untuk dilaksanakan. Jadi kalian harus menjalankan peraturan yang kalian buat ini. Ya, jadi kalian harus menjalankan keyakinan kelas ini agar ya kalian dapat melakukan pembelajaran dengan baik ya di sekolah atau di kelas ini tentunya. Paham semuanya? Oke. Ulangi lagi ya. Jadi dari 10 keyakinan kelas ini kalian sepakat? Oke. Ketika nanti kalian melanggar, siap menerima konsekuensinya? Siap? Siap ya. Artinya nanti konsekuensinya akan kalian diskusikan secara bersama-sama juga. Ya. Misalnya Rafa buat kesalahan, misalnya ganggu Ardani. Kenapa ganggu Ardani? Berarti Rafa nilai keyakinannya apa dia? Arti tidak menghargai ke teman, karena dia sudah ganggu Ardani. Nah, kenapa itu kita buat? Biar kesepakatan ini jadi peraturan untuk kita. Oke, sekarang kita beranjak kepada kelas impian. Kalian tuh pasti punya impian kan terhadap kelas ini. Oke, nanti Pak kasih waktu sama seperti tadi membuat dalam selembar stick note. Nanti kalian akan tuangkan dalam stick note itu apa yang menjadi impian kalian ya terhadap kelas ini ya. Oke, nanti untuk laki-laki warna hijau dan yang perempuan nanti warna pink ya. Oh, jangan kebalik ya. Silakan kalian tulis kelas impian kalian. Ini yang buat Sandi. Saya mengimpikan kelas yang menjalankan aturan sepenuh hati. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu.
Terus Safira, mandiri mengerjakan tugas. Sepakat? Oke. Terus Rafa Sahrian, saya memimpikan kelas yang saling menjaga terhadap teman. Tepuk tangan, bagus. Ocha, saya memimpikan kelas yang saling percaya terhadap teman. Tepuk tangan. Jessica, saya memimpikan kelas yang mendukung terhadap teman. Tepuk tangan. Terus Irfansa buat, saya memimpikan kelas yang inovatif dan kreatif dalam karya. Oh, bagus, tepuk tangan. Selanjutnya Enggar Setiawan, kelas impiannya saya memimpikan kelas yang aktif dan dalam diskusi. Bagus, tepuk tangan. Denny Satria, kelas impiannya saya memimpikan kelas yang tenang dan bersahabat. Tepuk tangan. Adani, kelas impiannya nyaman dan aman. Tepuk tangan. Alvin, kelas impiannya saya memimpikan kelas yang rapi dan bersih. Tepuk tangan. Jadi itu tadi sudah kalian dengar dan kalian pahami bahwa kalian telah menuangkan kelas impian ke dalam statement yang sudah Pak bagikan. Semoga ini dapat kita capai secara bersama-sama. Sepakat? Sepakat? Dan ketika kalian nanti melakukan sebuah kesalahan, kalian harus siap menerima konsekuensi yang sudah kita sepakati. Sepakat? Nah, baik. Untuk membuat keyakinan kelas dan juga kelas impian sudah cukup. Selanjutnya kalian silakan ganti baju untuk melaksanakan praktik olahraga senam irama. Silakan keluar untuk ganti pakaian. Halo, nama saya Enggar Setiawan. Dengan adanya keyakinan kelas saya menjadi aman, nyaman, dan damai ketika melakukan pembelajaran. Terima kasih Pak Heru. Perkenalkan, nama saya Ardani Sukma Aulia. Dengan adanya keyakinan kelas saya dan teman perempuan tidak dijahili teman laki-laki lagi. Semoga keyakinan ini dapat menjadi peraturan yang dijalankan semua siswa kelas 6. Baik, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 84, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sukirno. Mungkin karena hari ini kepala sekolah kita berhalangan hadir, Bapak Ibu Dewan Guru berserta yang telah berkenan hadir di ini tentunya untuk mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah, salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang syafaatnya telah kita nantikan di yaumul akhir. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya tidak akan perkenalkan diri lagi karena Bapak Ibu mungkin sudah kenal sama saya dan kurang lebih 9 tahun membersamai saya di sekolah kita, tentunya di SD Negeri 84 Kota Lubuk Linggau. Pada hari ini saya akan melakukan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 84 Kota Lubuk Linggau. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023. Hari ini tepatnya adalah tepat Sumpah Pemuda. Dan kebetulan hari ini juga adalah hari kelahiran saya.
Jadi pada hari ini saya berusia 34 tahun. Jadi tanpa direncanakan mungkin hari ini bisa terrealisasi mungkin sebagai boleh dikatakan perayaan lah ya. Perayaan buat saya di usia yang 34. Ternyata saya sudah merasa bahwa saya sudah mulai tua. Karena angkanya sudah di 3 seperti itu ya. Oke, kalau itu 34. Jadi dia masuk 35 ya. Baik, Bapak Ibu, apa sih desiminasi pemahaman dan penerapan budaya positif itu? Oke. Desiminasi sendiri kita tahu bahwa itu adalah penebaran atau penyebarluasan. Jadi di sini saya dalam program guru penggerak ini tentu dengan guru-guru lain dari guru penggerak juga berusaha bagaimana caranya menebarkan dan menyebarluaskan budaya positif di sekolah masing-masing. Itu jadi salah satu program dan agenda kami ke depan. Baik, pada hari ini di dalam budaya positif ada konsep inti yang akan kita bahas di siang hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Tapi rasanya ibu-ibu dan bapak-bapak sepertinya belum fokus. Jadi kita akan adakan esbriefing. Siap esbriefing Bu? Sedikit boleh dikatakan memancing minat kita biar kita fokus dalam mengikuti kegiatan ataupun di kelas nanti seperti itu. Jadi nanti ibu-ibu bisa tirukan saya dengan lagu yang akan saya putarkan nanti. Bisa berdiri Bapak Ibu ya? Baik, Bapak Ibu bisa lihat di monitor ini. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takutan tantang diputar, lumbu-lumbu kami digulung, bulan berikan pada pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi tempat buat kamera cekai. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi tempat buat menara TV. Empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi tempat buat telinga lecet. Lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi 10 siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang,
Karena anak-anak juga pasti membutuhkan hal-hal yang seperti itu, nyanyi, karena itu memang masa-masa mereka. Cuma mungkin di usia yang lebih lanjut, bisa kelas 6 mungkin sudah agak berkurang seperti itu. Baik, itu sedikit sedikit. Semoga dapat menambah motivasi kita semua di siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, saat ini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita berbicara tentang kurikulum merdeka, jadi kita akan pasti sering ketemu dengan kata-kata profil pelajar Pancasila, karena inilah karakter yang akan dibentuk dari kurikulum merdeka itu, profil pelajar Pancasila. Jadi ketika kita berbicara kurikulum merdeka, ya pasti kita akan sering dengar profil pelajar Pancasila, karena ini adalah karakter yang akan dibentuk dalam kurikulum merdeka itu sendiri. Terus selanjutnya, oke, selama ini ada miskonsepsi Bu ya tentang teori kontrol. Selama ini kita menganggap bahwa guru mengontrol murid, terus bahwa semua penguatan positif efektif, jadi dan bermanfaat. Jadi tidak semerta-merta kita kasih nasihat sama anak-anak itu bisa memberikan penguatan pada dalam dirinya. Terkadang itu malah menjadikan dia sebagai seolah-olah kita bermusuh sama anak-anak itu. Jadi salah satunya itu. Selanjutnya, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata selama ini menurut penelitian hal itu salah. Ketika kita membuat seolah-olah murid bersalah, sangka kita mungkin dia akan sadar dengan kesalahan yang ternyata salah sesuai dengan penelitian. Terus ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ya, ternyata selama ini mungkin kita banyak memaksa murid harus begini, harus mengikuti kehendak saya, kemauan saya. Padahal sebenarnya itu adalah konsep-konsep yang salah selama ini. Karena perkembangan zaman itu juga menuntut anak-anak melakukan perubahan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, karena inilah zaman yang sudah berubah. Mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang selama ini adalah stimulus respons, realitas kebutuhan sama, semua orang melihat yang sama. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada suatu wujudan gagal, model berpikir menang atau kalah. Jadi selama ini yang kita terapkan di sekolah, atau selama ini yang kita terapkan. Jadi ada beberapa hal atau pemikiran yang mungkin sudah sudah lama terkandung dalam pikiran kita. Nah, menurut penelitian, hal yang sebelah kiri ya, teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu sebenarnya punya kebutuhan berbeda, dan anak-anak pun punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi terkadang kita harus menyamakannya seperti itu. Terus setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, positif, karena anak-anak sekarang ini punya karakter yang berbeda-beda, Bapak Ibu ya. Jadi antara 1 dan 2, antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pun punya karakteristik yang berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi ini sebagai introspeksi diri kita, bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, benar? Ya, kecuali mungkin itu sifatnya adalah peraturan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, kolaborasi ini maksudnya kerjasama, Bapak Ibu ya. Kolaborasi ini kerjasama. Terus model berpikir menang-menang, artinya sama, tidak ada yang kalah, semuanya dianggap menang, seperti itu, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata
disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Baik, Bapak Ibu, kalau kita kata disiplin ini pasti kita inginnya pasti taat, patuh. Dan ternyata setelah kita cari, sebenarnya disiplin itu artinya lebih dalam lagi, belajar. Ya, belajar. Tapi kalau selama ini kita pikirnya disiplin itu pasti kita berpikir dan berasumsi pasti berhubungan dengan taat dan patuh. Dan ternyata setelah diulik-ulik lagi lebih dalam, sebenarnya kata disiplin itu artinya belajar dari kata-kata disiplin. Oke, disiplin positif adalah merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Oke, selanjutnya kita ke ketiga, nilai-nilai kebajikan. Baik, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang nilai kebajikan, pasti itu berhubungan dengan nilai-nilai kebaikan. Kebajikan mungkin kita versikan sama dengan nilai kebaikan. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi mungkin. Kira-kira Bapak Ibu ada terpikir nggak kalau saya minta nilai kebajikan, ada nggak? Nilai kebajikan? Nilai kebajikan selain yang di sini Bapak Ibu, yang Ibu pikirkan tentang nilai kebajikan. Terserah Bapak Ibu kan ketika nilai kebajikan, kalau misalnya saya kan, nah di sini kan ada keadilan, artinya kan banyak sebenarnya nilai kebajikan yang tegang rasa, itu termasuk nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan ini yang berusaha ditanamkan dalam diri anak-anak kita saat ini. Relasi belum? Hah? Relasi bisa, karena relasi itu bisa artinya bersahabat. Ya, makasih Pak D. Oke, selain itu, ya nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, contoh nilai kebajikan misalnya, ini adalah nilai profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6, ya, 6 ini: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan menalar kritis. Ini adalah nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada juga nilai-nilai yang mungkin dari Ibu Premi Ears program. Ini adalah suatu program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Dan ada juga keterampilan hidup, life skill, ya, dapat dipercaya, lurus, hati, pendengarannya aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Oke. Konsep selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, mungkin ini adalah yang ada dalam diri kita. Yang ada dalam diri kita bahwa benar kita mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup, di mana kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah untuk bertahan hidup. Selanjutnya, sebagai manusia kita butuh yang namanya rasa cinta dan kasih sayang. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok yang lain. Selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui, didengar. Itu termasuk dalam penguasaan. Selanjutnya
adalah kebebasan. Kebebasan ternyata sebenarnya banyak Bapak Ibu. Kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, ya kita tahu kesenangan. Ada kita bebas bermain, humor, bercanda, tertawa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi inilah kebutuhan-kebutuhan yang selama ini mungkin kita alami dan kita rasakan dalam kehidupan kita. Motivasi perilaku manusia di materi yang kelima ini. Jadi motivasi manusia ini Bapak Ibu ya terdapat dalam perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, kita bisa fokus ke warna biru. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan mendapatkan penghargaan, itu adalah yang sering kita temui, motivasi ekstrinsik atau motivasi yang timbul dari luar. Dari luar, kenapa? Dia berharap atau menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, ingin dikasih pujian, ingin mendapatkan pujian dari orang lain untuk mendapatkan penghargaan. Jadi itu adalah motivasi yang terkandung dalam diri anak maupun kita, yaitu motivasi intrinsik. Oke, sehingga kita sebagai guru di sini ya diminta untuk membentuk siswa untuk memunculkan motivasi intrinsik. Yang ini yang sulit Bapak Ibu. Jadi motivasi intrinsik itu kemauan dalam diri dari anak itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gimana caranya untuk mewujudkan itu? Menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Nah, jadi sebenarnya konsep misalnya anak-anak itu terkadang di kelas misalnya dia pinter, kita kasih permen atau kita kasih hadiah, sebenarnya itu dampaknya kurang baik Bapak Ibu. Ini sudah ada penelitian. Jadi itu mengurangi suatu kepercayaan diri. Jadi ketika nanti dia berhasil lagi, dia pengennya dapat hadiah terus seperti itu. Padahal sebenarnya kalau dari penelitian itu hal itu tidak baik. Kecuali wujudnya mungkin kita apresiasi, kita beri tepuk tangan, kita berikan pujian, itu bagus Bapak Ibu, karena itu mungkin meningkatkan motivasi. Tapi kadang penghargaan yang berlebihan itu merusak jiwa anak sampai nanti dia besar, karena itu pasti tertanam sampai dia dewasa. Bapak Ibu, selanjutnya ada di posisi kontrol seorang guru atau posisi ke-6, materi ke-6, bahwa selama ini Bapak Ibu kita ini adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pembuat sebagai teman, pemantau, manajer. Sadar tidak sadar, inilah yang sudah kita lakukan kepada anak-anak kita. Oke, contoh pada kasus ya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera hari Senin. Ketika posisi kita sebagai penghukum, coba namanya si Zakia ya, atau anak kita yang nakal siapa Bu? Hafiz. Oke, Hafiz contohnya ya. Hafiz keliling lapangan. Nah itu artinya sebenarnya kita sudah bertindak memposisikan diri kita sebagai penghukum. Selanjutnya membuat merasa bersalah. Nah, kan kita sudah tahu kasusnya apa. Berapa kali Bapak Ibu sudah bilang kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah itu sebenarnya membuat bahwa anak itu merasa bersalah. Tapi mungkin juga anak itu tidak nyadar bahwa dia salah seperti itu. Tapi ketika itu posisi kita adalah membuat rasa bersalah. Next, oke, teman.
Posisi kontrolnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, bapak, ya sekali ini saja. Ya sudah, gak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini memposisikan diri kita bahwa kita adalah sebagai teman dari mereka. Ternyata hal ini pun tidak baik sebenarnya Bapak Ibu. Karena apa? Akhirnya anak tersebut menganggap kita ini adalah temannya seperti itu. Akhirnya apa? Dia bisa bertindak yang bahkan lebih seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya, memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Oke. Setelah upacara kamu beri atribut di koperasi. Jangan diulang lagi ya. Nah, ini adalah pemantau. Jadi dia tuh disuruh untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi masih belum boleh dikatakan belum sampai memberikan suatu pembelajaran atau tanggung jawab kepada dia, belum memberi jalan keluar kepada murid tersebut, maka itu disebut pemantau. Dan terakhir, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini kita diminta ya untuk menuangkan ke dalam murid bahwa anak itu disuruh berpikir bagaimana caranya agar mereka bertanggung jawab dan menemukan solusi dari apa yang mereka lakukan. Jadi kesimpulannya, seharusnya yang ideal kita sebagai seorang guru saat ini lakukan adalah memposisikan diri kita sebagai manajer. Ya, karena tidak ada pilihan lain. Ini yang menuntut kita agar kita menjadi seorang manajer yang baik di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu mungkin selama ini pernah menerapkan penghukum, termasuk saya, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terbaik, yang ideal itu adalah manajer. Manajer di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Oke, itu sebenarnya jadi kesimpulan untuk yang manajer tadi. Pada intinya, dengan posisi manajer kita diharapkan dapat membentuk murid-murid yang bertanggung jawab dengan memberikan atau menyarankan solusi. Bahkan dia pun disuruh untuk berpikir apa sih solusi dari yang tadi, kasus yang tadi. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya adalah materi yang ketujuh tentang keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Kesepakatan kelas ini berupa universal yang mudah diingat, dipahami, harus ditetapkan dalam lingkungan sekolah. Pembentukan keyakinan kelas, ya. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat. Jadi ini sudah saya buat kemarin. Contohnya ya. Contoh keyakinan kelas: menghormati guru, menghargai teman, peduli terhadap teman, saling tolong bila ada teman yang kesusahan, disiplin waktu dan sebagainya. Ini salah satu contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai yang kita masukkan ke dalam kelas dan kita sepakati sama anak-anak, dan itu nanti didiskusikan. Setelah itu, karena nilai itu timbul dari anak-anak, ya, sama ibu guru dan disepakati. Jadi itulah nilai yang menjadi aturan di kelas itu. Jadi ketika nanti dia sebagai siswa itu melanggar, kita akan bisa memberikan konsekuensi karena dia sudah membuat nilai itu. Misalnya, ya, anak kita ini tidak membawa PR. Nah, di awalnya dia sudah membuat kesepakatan bahwa
dia harus bertanggung jawab, misalnya seperti itu, nilai yang ada di dalamnya bertanggung jawab. Nah, kita tinggal menagih saja nilai yang apa yang dia langgar, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini bisa jadi kesepakatan yang dapat diterapkan di kelas kita agar anak-anak itu merasa peraturan itu dibuat sama mereka seperti itu, tapi mereka sendiri yang melanggar. Nah, kita berusaha bagaimana caranya agar mereka itu timbul rasa untuk tidak mengulangi atau merasa untuk tidak melakukannya lagi seperti itu. Bahkan jangan sampai melakukannya seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah contoh kelas impian. Boleh diterapkan juga Bapak Ibu. Saya memimpikan kelas yang aman, tenang, nyaman, saling percaya terhadap teman, saling mendukung terhadap teman, aktif, inovatif, kreatif. Baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang saya buat sama anak-anak kelas 6. Tadi sama-sama kita lihat. Ini filenya lebih kecil. Jadi ini adalah kesepakatan kelas yang saya buat, keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak kelas 6 kemarin. Di sini kami berdiskusi, bisa dilihat. Jadi anak-anak saya minta untuk membuat keyakinan atau keyakinan kelasnya itu dalam selembar kertas, kemudian dia menulis keyakinan kelasnya itu, kemudian dia menempelkannya di atas kertas yang sudah saya buat itu, keyakinan kelasnya. Jadi satu persatu membuat keyakinan kelas. Nah, ini mereka lagi menulis keyakinan kelas mereka sesuai dengan mereka yakini apa. Dan kalau bisa tidak sama yang lain seperti itu. Nah, ini proses dia menempelkannya. Jadi sebenarnya mungkin dirasa nilai ini sederhana seperti itu Bapak Ibu. Tapi ketika kita minta anak itu untuk menuliskan keyakinan apa yang harus ada di dalam kelas itu, paling tidak kita mendidik mereka bagaimana caranya menjadi orang yang bertanggung jawab. Bagaimana membuat dirinya itu merasa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia buat seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau itu merasa tidak bernilai, kalau menurut saya semua itu butuh pembelajaran. Jadi ketika anak-anak itu mungkin saat itu kita perintah untuk membuat keyakinan kelas yang mungkin belum ada rasa seperti itu, tapi berjalannya waktu mungkin ya dengan kita juga melakukan interaksi dengan dia, dengan anak-anak kita, tentu mungkin akan timbul nilai kesadaran dalam dirinya untuk menaati keyakinan kelas yang mereka buat. Tidak hanya keyakinan kelas, Bapak Ibu, saya juga kemarin membuat kelas impian. Jadi anak-anak itu mempunyai mungkin kelas impian. Jadi saya pun juga membuat kelas impian tersebut dan meminta anak-anak membuat apa yang mereka impikan terhadap kelas mereka. Misalnya mereka ingin kelas yang nyaman, rapi, tenang, aman. Nah, mereka menuliskan ke dalam secari kertas. Ya, harapan mereka mungkin dengan mereka menuliskan ini keinginan mereka bisa terkabul. Tapi mereka juga tahu kalau kawan-kawannya juga pengennya kelasnya seperti apa Bapak Ibu. Jadi setiap anak kan mempunyai karakter dan perilaku yang berbeda-beda. Jadi pasti
apa yang timbul atau apa yang mereka pikirkan juga pasti berbeda-beda. Nah, saya meminta anak-anak itu untuk menuangkannya dalam secari stick note tersebut. Nah, kemudian di akhir, setelah mereka menempelkan semua stick note itu, mereka akan mendiskusikan rasanya tepat atau tidak keyakinan kelas yang mereka buat, ya, cocok atau tidak. Mereka sepakati seperti itu. Jadi ada kesepakatan antara kita dengan murid, mereka dan teman-teman seperti itu. Jadi semuanya saling mengikat seperti itu. Jadi inilah yang harus sebenarnya kita buat dalam kurikulum merdeka ini. Jadi keyakinan-keyakinan kelas ini akhirnya nanti menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila dalam kehidupan anak-anak nanti ketika dia berada di lingkungan sekolah. Baik, itu sedikit tentang kesepakatan atau keyakinan kelas dan juga kelas impian. Selanjutnya adalah kita menuju ke materi lagi. Baik, ini adalah materi yang terakhir, adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah sebuah dialog yang dilakukan antara kita dengan murid ketika anak itu mendapatkan suatu masalah. Jadi di sini segitiga restitusi adalah sebuah metode untuk memberikan jalan keluar kepada anak agar dia lebih bertanggung jawab dan mendapatkan solusi tentang dari permasalahannya. Di sini ada 3 langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validitas tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas biasanya kata-katanya seperti ini, Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar, atau boleh kita katakan seperti ini. Manusia itu tempat salah dan hilang. Itu salah satu kata-kata untuk menstabilkan identitas. Atau kesalahan kamu itu sebenarnya nggak besar-besar banget sih sebenarnya. Boleh seperti itu, Bapak Ibu. Itu menstabilkan identitas. Terus untuk selanjutnya validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya kata-katanya di sini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal demikian, ya. Jadi kita diminta untuk mendorong anak untuk menjawab kenapa sih dia melakukan hal-hal yang salah seperti itu, agar timbul motivasi intrinsik dalam dirinya. Saya tuh sebenarnya salahnya karena saya mungkin kurang ini Pak, kurang itu Pak Bu. Jadi kita juga diminta untuk mendorong anak untuk menimbulkan motivasi dalam dirinya. Seharusnya seperti apa? Nah, seharusnya mungkin dia kesalahannya mungkin karena bangun terlambat. Nah, kita minta sebaiknya seperti apa? Saya tidak begadang atau saya tidak tidur terlalu malam. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas tadi gunanya adalah ketika kita ada problem seperti itu Bapak Ibu.
Jadi tadi kan kita sudah saya contohkan bahwa saya sudah membuat keyakinan kelas. Jadi ketika nanti dia ada masalah, nilai-nilai yang ada yang sudah disepakati tadi bisa jadi peraturan yang mereka harus jalankan seperti itu. Jadi misalnya tadi kita sudah lihat kasus yang kasus anak-anak yang melakukan kesalahan. Coba nanti Bu ya, kita akan lihat. Nah, di sini kasus 1, Alin tidak terima karena sering dijahili oleh temannya. Ia marah dan tidak menahan emosi. Nanti kita tonton sama-sama dulu. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan tentang segitiga restitusi. Ini adalah sebuah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Bisa lihat ke laptop yang kecil ini. Segitiga restitusi selamat menyaksikan. Segitiga restitusi adalah Baik, Bapak Ibu bisa dijelaskan. dalam guru atau ruang amal serta muridnya mandiri dan bertanggung jawab. Adapun langkah segitiga restitusi adalah 1. Menstabilkan integritas, yang kedua validitas tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan integritas berdasarkan prinsip menurut kesalahan yang bagian dari proses pembelajaran. Integritas yang gagal menjadi proses sukses. Tahap selanjutnya adalah tahap validitas tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memiliki suatu kedudukan guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pada tahap akhir adalah menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intensif, mampu menaikkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kemarin kamu marah-marah, kamu tidak bisa nahan emosi, sampai katanya kamu mukul meja ya? Iya benar Pak, saya kesel sekali sama Reza. Memangnya apa yang dilakukan Reza sama Alin? Saya suka jahil sama Alin Pak. Kemarin buku Alin dicoret-coret, kemudian tas Alin disembunyikan, lalu Alin marah-marah. Gitu ya. Wah, wajar ya kalau marah-marah. Kalau manusia biasa, mungkin kalau Pak di posisi Alin, Pak juga akan kesel dan marah sama Reza. Oke, Alin, sekarang Bapak yang bertanya sama Alin. Kalau menurut Alin, marah-marah sampai tidak bisa mengendalikan emosi dan sampai Alin pun juga mukul meja, itu karena tindakan yang salah, bukan? Iya Pak, Alin mengaku salah, tapi Reza nakal sekali Pak. Jadi seharusnya tindakan Alin yang benar seperti apa? Seharusnya Alin
kita masuk? Sekarang jam 7.30. Artinya berapa menit Ocha lambat? Menurut Pak, apa yang dilakukan Ocha itu manusiawi ya, karena manusia itu tempat lupa dan salah. Kenapa Ocha bisa terlambat dan lupa membawa seragam? Wajar ya kalau Ocha sering terlambat, memang Ocha suka nonton TV sampai larut malam dan lupa untuk menyiapkan seragam olahraga. Sekarang kamu tanya, kira-kira apa yang dilakukan Ocha itu salah atau benar? Sudah paham ya, Ocha ya. Jadi sebaiknya Ocha tidurnya jangan malam-malam ya. Baik, Ocha ingat tentang keyakinan kelas kita. Kira-kira nilai yang mana yang Ocha langgar? Ya. Sekarang untuk memperbaiki kesalahan Ocha, mari sama-sama kita cari solusi. Kira-kira menurut Ocha yang harus dilakukan agar Ocha nggak terlambat lagi dan lupa membawa seragam sekolah. Jadi kalau menurut Ocha apa sih solusi yang terbaik? Berarti boleh juga ya Ocha harus tidur lebih awal. Nah, nanti siapa yang akan mengingatkan Ocha kalau Ocha siang lagi? Oke, Ocha sekarang sudah menemukan solusinya. Ocha berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, sekarang silakan nanti kembali ke kelas. Ocha belajar ya. Jadi Bapak akan lihat perkembangannya. Nanti kalau misalnya Ocha masih terlambat, Bapak akan ambil waktu Ocha di sekolah. Oke, silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Ocha. Perkenalkan, nama saya Ocha Sriwijana. Saya dari kelas 5. Saya berdiskusi dengan Kak Heru. Dengan berdiskusi saya dapat menemukan solusi agar saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang salah ini. Semoga dapat menginspirasi salah guru bergerak dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Baik. Cek 1, 2, 3. Tadi adalah 2 kasus yang sudah kita saksikan sama-sama. Semoga itu menjadi pembelajaran untuk kita, Bapak Ibu, bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Tentunya ini melibatkan orang personal seperti itu. Jadi ketika kita berbicara sama anak yang mungkin anak itu punya keterbatasan atau kekurangan seperti itu, bisa kita lakukan dengan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baik, Bapak Ibu, materinya mungkin sudah habis, tapi di sini akan kita adakan sesi tanya jawab terkait dengan apa yang sudah kita lihat tadi. Boleh dari Bapak Ibu yang ingin mengutarakan pendapat ataupun pertanyaan, boleh Bapak Ibu. Siapa? Bapak Ibu? Bapak lebih, mau silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan pada Pak Heru yaitu tentang budaya positif. Apakah selama mensosialisasi atau menerapkan budaya positif di SD Negeri 84 Kota Lubuk Linggau, Pak Heru mengalami
hambatan. Lalu bisa di-share ke guru-guru hambatan seperti apa yang dihadapi, lalu bagaimana sih solusi dari hambatan yang ada menurut Pak Heru. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kolbin yang telah memberikan pertanyaan jelas. Terus terang saja bahwa ketika menjalankan budaya positif ini tentu kembali merubah mindset saya, merubah pikiran saya, bagaimana saya bisa menerapkan budaya positif ini. Tentu banyak sekali tantangan dan hambatan mungkin yang saya hadapi di sekolah selama ini. Tentu karena juga anak-anak kita yang mungkin kita tahu bahwa anak-anak kita di sini super seperti itu Bapak Ibu ya. Yang kadang ada yang nakal, ada yang sulit untuk mendengarkan perintah atau omongan dari guru seperti itu. Berarti banyak sekali. Karena itu juga karakter-karakter mungkin yang sudah terbentuk selama ini. Karena mungkin memang anak-anaknya mungkin yang pertama mungkin jauh dari orang tua atau mungkin ditinggal oleh bapak ibunya seperti itu kan, jadi dia tinggal sama neneknya. Jadi banyak sekali hambatan yang saya temui seperti itu. Yang pertama adalah terkait dengan karakteristik murid kita sendiri Bapak Ibu. Jadi hambatannya adalah dengan adanya karakter tersebut saya harus mengenali karakteristik anak-anak tersebut dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi mau tidak mau di pembelajaran kurikulum Merdeka ini kita harus mengenali seluruh murid yang ada. Apalagi saya sebagai guru PCS Orkes, salah satunya kita harus mengenali dulu karakteristik dari anak-anak kita tersebut. Dan saya berusaha bagaimana caranya masuk ke dalam dunia mereka seperti itu. Ya, jadi mau tidak mau ya kita harus mendalami dunia mereka seperti itu. Jangan kita yang harus, mereka yang masuk ke dunia kita. Karena kita tidak akan tahu apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Apa yang mereka mau kita tidak tahu ketika kita tidak masuk dalam dunia mereka. Jadi semuanya itu sebenarnya dapat terlaksana ketika kita juga sebagai guru di sini bekerja sama, berkolaborasi untuk menumbuhkan nilai-nilai atau budaya positif yang ada yang sudah kita ketahui seperti Bapak Ibu tadi. Jadi sebenarnya ketika kita sudah membudayakan apa yang sudah kita tahu, yang kita dapat tadi, insya Allah budaya positif itu akan dengan sendirinya akan terlaksana. Jadi ketika kebudayaan itu menjadi suatu kebiasaan atau kebiasaan baik-baik itu menjadi suatu kebiasaan, pasti itu akan jadi budaya. Dan itu pasti akan secara tidak langsung akan dilakukan secara terus-menerus seperti itu Bapak Ibu. Jadi semuanya adalah butuh kerjasama, bukan hanya dari saya, bukan hanya dari Bapak Ibu, tapi seluruh warga sekolah. Jadi budaya positif ini akan berkelanjutan, budaya positif ini akan berlanjut, dan budaya positif ini akan terlaksana menjadi sebuah kebudayaan. Itu adalah semuanya tergantung semuanya dari kita. Ketika kita menyebarkan budaya positif ini dan menyebar luasannya, insya Allah itu akan menjadi budaya positif untuk kita semua. Tentu untuk membawa kemajuan kepada istri kita, tentu akan membawa kemajuan kepada anak-anak kita semua. Mungkin itu Bapak Kolbin. Ada ibu yang lain memberikan tanggapan seperti Bu Indah, tanggapannya seperti apa? Tidak ada. Oke. Baik Bapak Ibu, kesimpulannya ya dari apa yang sudah kita dengar tadi, dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada padanya. Budaya positif dapat terwujud jika ada nilai-nilai berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan perbuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan diseminasi budaya positif materi modul 1.4.
Semoga dapat menginspirasi. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik Bapak Ibu, itulah designasi pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Kesalahan hanya saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua dan berubah mindset dan pola pikir kita semua tentang budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih.